Kemudian yang keenam, nah itu yang di mulut itu terasa pahit semua, termasuk air liur kita sendiri. Ketika ada makanan manis masuk ke mulut, pernah ada rasa asin juga tuh, asin, kemudian asin tuh hilang, berubah malah jadi pahit. Nah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Om Ogi tentunya. Teman-teman, di sekitar kita masih banyak sekali orang yang tidak mempercayai adanya virus corona. Sebenarnya itu terserah ya, karena pendapat pribadi. Akan tetapi menjadi bermasalah ketika semua itu ditularkan kepada orang lain yang tadinya orang sudah prokes dengan baik. Setelah mendengar penjelasan yang bertele-tele tentang ketidakpercayaan terhadap virus corona, orang jadi tidak menjalankan prokes. Nah, saya sendiri termasuk orang yang mempercayai adanya virus ini, entah itu terjadi karena penularan dari hewan, dari konspirasi seperti yang sekarang digembor-gemborkan orang yang tidak percaya dengan virus corona, atau buatan pemerintah sebagai cara untuk menjual vaksin. Yang jelas virus ini ada. Ada yang mengatakan bahwa gejala COVID dengan gejala sakit biasa itu sama saja. Nah, tentu bagi saya yang pernah mengalaminya ini sangat berbeda. Bahkan saya pernah ketika sakit biasa, saya memeriksakan sakit saya dengan antigen itu, dengan swab, dan hasilnya negatif karena saya tidak terpapar COVID, gejalanya pun tidak ke sana. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa gejala COVID-19 yang tentunya berdasarkan pengalaman saya dan juga keluarga. Tentunya setiap orang berbeda-beda, nanti boleh ditambahkan di kolom komentar atau diluruskan ketika memang ada yang keliru, karena saya sendiri bukan ahli medis, itu bukan tenaga medis, tapi saya semuanya berdasarkan yang saya alami. Nah, gejala-gejala yang saya rasakan yang pertama adalah demam ya. Demam ini tidak terlalu tinggi karena saya pernah lebih dari ini. Ini hanya 37,5 derajat Celcius. Dan ini pun terasa sangat berat ya, karena diiringi dengan gejala-gejala yang lain. Sehingga rasanya sama ketika kita sedang demam tinggi di atas 38 lah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu sakit kepala. Sakit kepala ini sangat berbeda dengan sakit kepala biasanya, karena saya termasuk orang yang sering sakit kepala juga. Biasanya kalau sakit kepala biasa itu hanya minum obat 1 kali sudah selesai. Dan ini saya sampai 3 kali sehari 3 kali, kayak resep dokter gitu, 3 hari, 1 hari 3 kali minum obat ya. Dan itu pun sakit terus. Ketika reaksi obat sudah hilang, sakit kepala lagi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah radang, seperti radang tenggorokan, tapi ini berbeda. Si tenggorokan itu seperti ada sayat-sayatan, kayak disilet gitu. Jadi ketika kita minum air putih, apalagi yang ada rasa-rasanya tuh, air putih saja langsung perih. Perih seperti kita basuh luka, atau apa ya namanya, kita terluka kena irisan pisau. Nah, perihnya seperti itu. Ini saya tidak pernah mengalami seperti ini ketika radang tenggorokan biasa, atau sekalipun dulu ketika ISPA, ketika minum ya sakit nelen saja gitu. Nah, ini sakit nelen juga ada gitu. Nah, tapi ada rasa perihnya ketika terkena air atau nelan ludah. Nah, kemudian yang keempat itu tulang-tulang itu serasa ditusuk-tusuk. Ditusuk banyak jarum. Ini pernah saya alami ketika mau gejala herpes sama demam berdarah ya. Nah, kurang lebih rasanya seperti itu, hampir sama, tapi ketika tes darah juga bukan demam berdarah gitu. Tapi ini
gejala dari COVID itu. Kemudian yang kelima, itu otot terasa sakit seluruh badan. Misalnya kita habis olahraga, udah lama tidak olahraga. Kemudian misalkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kita langsung diforsir nih main badminton atau sepak bola. Atau olahraga kita hiperaktif lah ketika sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak melaksanakan olahraga. Nah rasanya seperti itu, ketika selesai olahraga itu, kan rasanya badan sakit-sakit nih otot. Nah kurang lebih seperti itu yang saya rasakan. Kemudian yang keenam, nah itu yang di mulut itu terasa pahit semua. Termasuk air liur kita sendiri, ketika ada makanan manis masuk ke mulut, pernah ada rasa asin juga tuh, asin, kemudian asin tuh hilang, berubah malah jadi pahit. Nah kurang lebih seperti itu. Nah tentu ini berbeda ketika kita sakit biasa tidak sampai hilang rasa gitu. Ini benar-benar indera perasa kita hilang, semua makanan pahit, dan kita tidak merasakan rasa dari makanan itu. Semuanya tidak enak. Nah, kemudian yang ketujuh adalah batuk-batuk nggak berhenti-berhenti. Nah, saya beranggapan bahwa sakit kepala yang saya rasakan itu berasal dari batuk-batuk yang nggak berhenti-berhenti itu. Mungkin karena nah, kepala jadi koclak ya. Kepala jadi sakit gitu, sampai sakit kepala dan susah sembuh. Nah, kemudian yang kedelapan itu flu berat. Nah, flu-nya ini beda dengan flu biasa. Kalau flu biasa itu sampai meler ya di hidung. Ini nggak keluar sama sekali lewat hidung. Semua lendir yang ada nggak tahu nempel di tenggorokan atau di lubang hidung, yang jelas ini tidak keluar sama sekali. Kemudian penciuman kita juga hilang. Saya tidak merasakan aroma apapun. Bahkan hampir semua ketujuh orang yang terkena gejala COVID atau yang positif COVID di keluarga itu tidak mencium aroma apapun, termasuk anak saya yang masih kecil ya 3 tahun itu tidak mencium apapun. Nah untuk penciuman sendiri itu saya baru pulih ketika sudah 2 pekan itu baru bisa mencium aroma lagi. Kemudian juga mulai tidak mampet lagi itu. Ini lendir tidak keluar dari, atau ingus tidak keluar dari hidung, tapi hidung setiap hari mampet gitu. Setiap hari selalu mampet, tapi tidak semua ya, karena ada keluarga juga yang tidak mengalami hidung mampet, nah seperti itu. Nah kemudian yang keberapa nih? Yang berikutnya itu mual nih. Jadi setiap makanan yang masuk itu seperti ketika kita kena tipes, itu saya pernah ngalami juga tipes. Itu setiap makanan yang masuk ke perut itu pengen dimuntahkan kembali. Dan ketika kita bergerak terlalu banyak juga itu bikin mual, selalu ingin muntah. Nah yang berikutnya adalah ini terjadi di akhir-akhir mungkin ya. Ini saya sakit di telinga kanan, kemudian karena mungkin dulu saya pernah infeksi kelenjar getah bening. Ini tuh bengkak dan ini terasanya hampir sama. Ya mungkin saya beranggapan bahwa virus COVID ini menyentuh sakit-sakit yang pernah dialami, karena kayak sakit tulang ditusuk-tusuk itu dulu pernah saya rasakan ketika mau herpes dan demam berdarah. Kemudian juga sakit di telinga ini juga seperti ketika saya infeksi kelenjar getah bening, seperti itu. Mungkin dia sentuh lagi tuh sama virus COVID atau alam, saya nggak tahu penjelasan dokternya seperti apa. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Nah mungkin kurang lebihnya itu saja pengalaman ketika mengalami gejala COVID-19. Tentunya setiap orang berbeda-beda, ada yang tidak ada gejala sama sekali. Tentu ada yang lebih parah dengan saya, bahkan teman saya ada yang hanya paru-paru saja yang kena dan tidak merasakan yang lain, tapi sakitnya lama, sembuhnya pun lama. Dan ada juga tidak punya riwayat sakit lain, hanya paru-paru yang diserang, 2 hari masih WA-an, nah kemudian meninggal. Nah tentunya berbeda-beda, apalagi
yang punya penyakit bawaan gitu ya, itu sangat hati-hati sekali. Jangan sampai terkena COVID. Karena kita saja yang sehat itu langsung ambruk gitu. Tiduran saja tidak enak, tiduran tidak tidak nyaman. Apalagi kita sambil mengerjakan sesuatu langsung nafas tuh ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nah, setelah selesai COVID pun ini saya hari ke berapa ya? Ini udah 4 minggu, saya udah 4 minggu sejak dinyatakan positif itu masih sangat terasa lelah. Sangat terasa lelah, kemudian kita bergerak sedikit itu nafasnya ngos-ngosan. Nafas kita sangat terasa pendek, ngaji pun tadinya kuat ya sampai 1 juz sekali ngaji atau setengah juz, ini 1 halaman sudah kepayahan kita. Sudah kepayahan ngaji 1 halaman tuh serasa 1 juz ya, rasanya begitu. Nah, berhubung sudah azan zuhur, saya cukupkan video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.